Kita lanjutkan di segmen kelima, berkaitan dengan measurement of pressure, pembahasan di modul C2 dari fluid static. Kita mulai di slide berikut. Ya, karena tekanan adalah karakteristik yang sangat penting dari medan atau karakteristik yang penting pada bidang fluida, tidak mengherankan bahwa banyak perangkat dan teknik yang dikembangkan dalam pengukurannya. Untuk dua jenis tekanan pada suatu titik, tekanan pada suatu titik dalam suatu massa fluida akan ditetapkan atau ditentukan sebagai absolute pressure atau gauge pressure. Tekanan absolut atau absolute pressure diukur relatif terhadap ruang hampa atau tekanan nol absolut. Sedangkan tekanan gauge atau gauge pressure diukur relatif terhadap tekanan atmosfer lokal, di mana untuk nilai tekanan 0 pada skala gauge yaitu sesuai dengan tekanan atmosfer lokal. Tekanan absolut atau absolute pressure akan selalu positif, tetapi tekanan gauge atau gauge pressure bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada tekanan atmosfer. Tekanan pengukur atau tekanan gauge pressure negatif juga disebut sebagai suction atau tekanan hisap atau vacuum pressure atau tekanan vakum. Sebagai contoh, 10 psi dalam kurung absolut dapat diekspresikan sebagai minus 4,7 psi gauge dalam kurung gauge. Ini adalah tekanan atmosfer lokal. Jika tekanan atmosfer lokal adalah 14,7 psi. Jadi minus 4,7 ini dalam kurung gauge, minus 4,7 psi dalam kurung gauge ini merupakan 10 psi dalam kurung absolut. Atau alternatif lainnya adalah karena ini minus, berarti 4,7 psi suction atau 4,7 psi vakum. Dari ilustrasi ini untuk dua tekanan yang terletak pada titik 1 dan titik 2, kita sudah mengetahui tadi referensinya ada di local atmosphere atau di absolute zero reference. Ini untuk absolute pressure, sedangkan ini untuk gauge pressure. Selain dua referensi ini, untuk pengukuran tekanan, satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai juga penting. Tekanan dalam gaya persatuan luas dan satuan dalam sistem BG adalah PSF atau PSI atau PSI. Dalam satuan SI, satuannya adalah Pascal, disingkat atau ditulis P besar A, dan 1 Pascal ini sama dengan 1 Newton per meter persegi. Tekanan juga dapat dinyatakan sebagai ketinggian kolom cairan. Satuannya akan mengacu pada tinggi kolom, misalkan dalam feet atau dalam milimeter atau dalam meter dan lain-lain. Misalnya, tekanan atmosfer standar dapat dinyatakan sebagai berikut ini, 760 mm Hg dalam kurung absolut. Ya, itu ilustrasinya. Ya, selanjutnya pada beberapa textbook tekanan dapat diasumsikan sebagai gauge pressure kecuali dispesifikasikan yang lain. Sebagai contoh, 10 psi atau 100 kilopascal ini merupakan gauge pressure. Sementara kalau 10
PSIA, ya, PSIA atau 100 kilopascal dalam kurung absolut ini dinyatakan sebagai absolute pressure karena di sini ada PSIA atau PSIA. Di sini ada tanda dalam kurung absolut. Baik, selanjutnya pengukuran tekanan atmosfer biasanya dilakukan dengan barometer merkuri yang dalam bentuk paling sederhana terdiri dari tabung kaca yang ditutup di salah satu ujungnya dengan ujung terbuka yang direndam pada wadah merkuri. Jadi tabung awalnya diisi dengan merkuri, dibalik dengan ujung terbuka ke atas dan kemudian dibalik di mana ujung terbukanya ke bawah pada suatu wadah seperti ini, dengan ujung terbuka di dalam wadah merkuri ini. Kolom merkuri akan mencapai posisi kesetimbangan di mana beratnya ditambah gaya akibat tekanan uap. Jadi berat ini tambah tekanan uap atau yang berkembang di tekanan yang berkembang di kolom ini, tabung ini akan menyeimbangkan dengan gaya akibat tekanan atmosfer di sini. Jadi kurang lebih posisi di B ini ditekan oleh atmosfer ini akan diseimbangkan dengan tekanan dari posisi A ditekan oleh B vapor, dan ini akan diseimbangkan dengan kolom ketinggian ini. Nah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi P atmosfer atau ya P ATM di sini sama dengan gamma H, di sini H, gammanya berkaitan dengan nilai specific weight dari merkuri dan ditambah tekanan uap atau P vapor, di mana gamma adalah specific weight dari merkuri. Untuk tujuan praktis, untuk tujuan yang paling praktis, kontribusi tekanan uap atau vapor pressure dapat diabaikan karena relatif kecil, di mana nilainya kurang lebih ini 0,000023, ya, cukup kecil pada satuan PSI absolut pada temperatur 68 derajat Fahrenheit. Sehingga untuk menentukan tekanan atmosfer dalam istilah ketinggian atau H dalam milimeter atau inci merkuri, milimeter merkuri atau inci merkuri. Ya, kita perhatikan ilustrasi di sini. Kalau merkuri di sini, bagaimana kalau kita menggunakan air? Ini adalah skala untuk tinggi manusia. Jika air digunakan sebagai pengganti merkuri, ketinggian kolom ini kurang lebih kira-kira 34 kaki. Nah, sedangkan merkuri ini pada kisaran 29,9 inci merkuri. Untuk tekanan atmosfer 14,7 PSIA atau PSIA. Ya, konsep barometer merkuri adalah yang cukup tua atau cukup lama. Nah, dengan penemuan perangkat ini dikaitkan atau diatribusikan kepada Torricelli pada tahun 1644. Oke, teknik standar untuk mengukur tekanan melibatkan penggunaan kolom cairan dalam tabung vertikal atau miring. Itu disebut sebagai manometer. Alat pengukur tekanan berdasarkan teknik ini disebut manometer. Jadi menggunakan kolom cairan dalam tabung vertikal atau miring. Nah, barometer merkuri yang disebutkan di slide sebelumnya adalah contoh dari satu jenis manometer, tetapi ada banyak konfigurasi lain yang memungkinkan tergantung pada aplikasi tertentu.
Ada 3 jenis manometer yang umum, termasuk bentuk untuk tabung pisometer atau pisometer tube, dan yang kedua ada U-tube manometer atau manometer tabung U, dan juga ada manometer tabung miring atau incline tube manometer. Ya, untuk tabung U manometer ini ilustrasinya ada di sini, ditunjukkan ada 2, sedangkan pisometer tube ada di sini ilustrasinya dan juga persamaannya dengan petunjuk dari posisi dan juga ketinggian yang diukur. Di sini juga ada keterangan yang serupa, dan tentu saja di sini mungkin lebih kompleks. Sedangkan incline tube manometer ilustrasinya adalah seperti ini, dan ditunjukkan bentuk dari formulasi matematisnya untuk menentukan misalkan tekanan pada titik A, tekanan pada titik B, ya kurang lebih itu ilustrasi sederhana. Ya, selanjutnya untuk melengkapi overview kita terkait dengan pengukuran suatu tekanan, kita akan coba rangkum catatan berikut ini. Kita baca. Jadi meskipun manometer banyak digunakan, manometer tidak cocok untuk mengukur tekanan yang sangat tinggi atau tekanan yang berubah dengan cepat seiring waktu. Untuk mengatasi beberapa masalah ini, berbagai jenis alat untuk ukur tekanan telah dikembangkan. Sebagian besar menggunakan gagasan bahwa ketika tekanan bekerja pada struktur elastis, struktur akan berubah bentuk dan deformasi ini dapat dikaitkan dengan besarnya tekanan. Jadi ada suatu sensor kurang lebih seperti itu dari struktur elastisnya. Ya, mungkin perangkat yang paling akrab dari jenis ini adalah Bourdon pressure gauge atau tekanan atau pengukur tekanan Bourdon. Ya. Elemen mekanis penting dalam pengukuran ini adalah tabung lekung elastis berlubang atau tabung Bourdon yang dihubungkan ke sumber tekanan. Ketika tekanan dalam tabung meningkat, tabung cenderung lurus, akan menjadi lurus, dan itu akan menghasilkan deformasi yang meskipun kecil itu dapat diterjemahkan pada suatu penekan atau dial begitu ya. Dan untuk banyak aplikasi, tekanan dapat diukur dengan alat yang menggunakan alat yang dapat mengubah tekanan menjadi output listrik begitu. Ya, alat pengukur tekanan jenis ini disebut sebagai transducer tekanan. Salah satu jenis transducer yang mungkin adalah transducer di mana tabung Bourdon dihubungkan ke transformator diferensial variabel linear atau dikenal sebagai LVDT. Ya, beberapa ilustrasinya bisa dicek di buku teks. Di sini tidak dibahas, belum dibahas secara detail berkaitan dengan beberapa instrumen tersebut. Berikut, jadi demikianlah kurang lebih overview terkait dengan pengukurannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.